Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinistianti. Perkenalkan, nama saya Dinda Pratiwi. Di sini kita akan menjelaskan tentang bias sejarah, apa itu bias sejarah, contoh-contoh bias sejarah, dan cara menghindari bias sejarah. Yang pertama, apa yang dimaksud bias sejarah? Bias sejarah adalah adanya bias dalam mengkonstruksi peristiwa sejarah hingga menghasilkan penuturan yang dianggap tidak jujur atau penuturan yang memihak. Penuturan tersebut tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Secara umum, bias sejarah bisa timbul karena bias pribadi, keterbatasan bukti, tujuan penulisan, hingga kondisi masyarakat saat penulis hidup dan bekerja. Hal ini selaras dengan ungkapan dari Cicero bahwa hukum pertama sejarah adalah takut untuk mengatakan dusta dan untuk selanjutnya adalah tidak takut menyatakan kebenaran. Oleh karena itu, beberapa orang bijak kerap mengatakan bahwa generasi sekarang harus selalu bisa berguru pada pengalaman di masa lalu. Dengan begitu, narasi sejarah harusnya bukan hasil pelintiran, penulisan, atau pengamatan karena sifatnya yang harus objektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Yang kedua ada penyebab bias sejarah. Menurut Stanford 1987, untuk mengetahui apa yang menyebabkan bias sejarah, maka perlu memahami elemen-elemen sejarah terlebih dahulu. Elemen tersebut terdiri dari dua bagian besar, yakni elemen yang terlihat dan elemen yang tidak terlihat. Stanford juga menjelaskan bahwa konstruksi sejarah tidak hanya bersumber dari bukti, namun juga bersumber dari penafsiran terhadap bukti sebelumnya seperti terdapat pada karya-karya sejarah yang ada dan meyakinkan umum. Selain itu, sejarah berasal dari hasil kerja para sejarawan sebelumnya yang masih ada pada saat sejarawan melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, terdapat bias pribadi dan tujuan masing-masing dari mereka menuliskan historiografi. Selanjutnya dijelaskan oleh Dinistianti. Yang ketiga, contoh bias sejarah. Contoh bias sejarah dapat dilihat dari peristiwa Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Dalam Super Semar tersebut terdapat keterangan saksi dari pihak Angkatan Darat. Selain itu, menurut Soekarno, Super Semar merupakan instruksi kepada Lejen Soeharto agar segera mengambil tindakan berguna untuk mengawal jalannya pemerintahan. Sedangkan menurut jenderal yang membawa naskah Super Semar itu menganggap bahwa adanya perintah tersebut merupakan penanda pengalihan kekuasaan. Dari M. Yusuf bahwa proses penandatanganan Super Semar adalah pada pukul 20.55. Kemudian terdapat keterangan lain yang menyebutkan pada pukul 21.00 naskah Super Semar telah mendarat di markas Kostar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Cara menghindari bias sejarah ya. Yang pertama, tidak menggunakan sumber tunggal, jadi tidak boleh menggunakan satu sumber saja. Yang kedua, mencari informasi pembanding. Ketiga, diskusi dengan orang dari kelompok atau latar belakang yang berbeda. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang bias sejarah dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.